makom am. Makom di mana dikedepankan kita secara dalil akli, munculnya sebab akibat. Sehingga di situ di dalam hukum itu mewajibkan kita sebagai manusia untuk berikhtiar. Dalilnya nggih wonten. Aku tidak akan merubah sebuah nasib kaum jikalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini kan ada dua keterkaitan. Wis, berarti wajib hukumi menungso iku ikhtiar, usaha untuk menjawab itu. Yang kedua, hablum minallah. Ini nggak ada kaitannya sekali dengan urusan manusia. Langsung hubungannya datang Allah. Artinya apa? Ini tidak menyangkut masalah apa yang ada saya katakan tadi di dalam teori syariah. Ini karena makomnya ada nih makom khos atau khawasul khawas. Makom di mana hati sudah lepas dari belenggunya nafsu. Itu mengatakan begini. Heta sakliyane Allah yang disebut makhluk sifatnya kan gak iso opo-opo. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa gerakan yang terjadi pada diri makhluk semuanya itu sebetulnya ada yang menggerakkan, yaitu Gusti Allah. Sadarlah kita di sini. Sadar. Kalau kita sadar di sini, maka apa yang namanya rizki iku wis dikodok Allah. Kapan ngodoknya? Qabla zamani azali, sebelum datangnya zaman azali, zaman sebelum jenengan ada, itu sudah ada. Ini sudah ada. Terus bagaimana hubungannya dengan ketika saat kita di makom am tadi? Kalau tidak kerja mangan opo, lah ngoten nggih? Kalau nggak usaha makan opo? Secara akal benar. Secara akal nggak salah. Secara syariat nggak salah, bahkan itu diwajibkan. Tapi secara nakli atau secara ruhaniyah, hukum-hukum yang ada di hakikat makrifat, tadi dikatakan menungso iku sifate la haula walaku kuwata. Dia menepis, nggak ada hubungannya sebabnya kita itu ikhtiar usaha terus datangnya kodok, gak mungkin. Bahkan di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan doa itu, permohonan, ikhtiar, usaha itu nggak ada kaitannya sebab munculnya peparingi Allah, nggak ada. Kok bisa? Karena yang namanya kodok, ketetapan, peparing iku tekoni luwih dhisik lebih dahulu daripada datangnya ikhtiar atau usaha. Iki prinsipe wong sing khos iku wonten. Makane nek wong loro iki ketemu mesti tabrakan. Mesti tabrakan. Terus piye amre gak tabrakan nanti. Laksana gini, Pak. Apa mungkin ana bapak iku sebab tekone anak? Halo, kan nggak mungkin. Karena bapak itu datangnya lebih dahulu daripada anak. Mestine bapak itulah yang menyebabkan tekone anak. Kodok iki sebab tekone ikhtiar iku, Pak. Tekone doa, permohonan, ikhtiar, usaha sebab kodok. Sebab kodok itu sudah Allah tetapkan di zaman azali. Bagaimana mungkin perkara anyar iku sing ndadekno sebabe perkara lawas? Gak mungkin. Makane pondok kula tulisi apa kok gak baru jaya, kok tak walik jaya
baru jare wis ngembang-ngembang iku Gus munu PO besar. Jaya kan sifatnya Allah. Qadim sama dengan qadim. Artinya saya harus mendahulukan pemahaman ilmu tauhid. Iki ilmu sing tekoni luwih dhisik. Lah, baru perkara baru anyat ya ilmu syariah. Makanya saya melihat kondisi anak-anak kita, Pak. Kami digerakkan untuk mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Ini kami sudah siapkan fasilitas untuk anak ibtidak, sanawi, aliyah. Sing wis tuwek ya wis ana ngene tuwek kono. Ya dah. Ini rencana kami akan mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Kan anak segini misalnya tauhidnya tidak seperti panjenengan. Jadi ada la ilaha illallah, nanti kalau masuk sanawi la ilaha illallah anta wa ana. Jadi ketika saat keluar SMA dia siap menghadapi kehidupan yang model loboai. Tapi tetap di dalam tarbiyah itu kurikulum saya juga memakai kurikulum syariah. Nahwu sorofi nggih kedah kula ajarke, fikih, hadis, Qur'ane nggih tetep. Terutama nek anak sampean kecanduan HP ben iso waras dekek kono. Tak jamin lulus. Tapi mbuh nangisi. Gak ngerti. Tapi khusus niki kula programe putri tok dulu. Nah, sambil berjalan fasilitas kalau sudah selesai putra putri ngoten. Jadi nek masalah golek guru ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis kuwatah Pak kari nyakup ngoten mawon. Sing goleki guru ilmu hakikat itu susah. Tapi ya masih ada kok ngoten. Nanti kalau sudah siap kami launching. Terus sing pojokan tau gak bayar Kang Son koyo sing tuwek ndasmu ngono ah. Ya bayar Pak kan. Bayar. Terutama nih bayar. Lah kebutuhan dia makan sehari-hari, fasilitasi dia, ya ada gurunya masing-masing. Ya wis apa kata nantilah Pak. Pokoknya sing penting gak berat ngoten mawon. Sama-sama jalan anak-anak kita juga ketika masa keemasan menghadapi masa keemasan itu siap hatinya itu tangguh tarung ambek nafsunya sendiri mekaten. Jadi bagaimana caranya sinkron antara usaha dengan kodok tadi, antara golongan am dengan golongan khos, gini Pak, biar gak tarung ya. Sing waras kudu ngalah. Ngeten. Niki bisa dilakukan hanya golongan-golongan yang sudah mencapai pendidikan tauhid dari Rasulullah dan mengamalkan. Sehingga ketika saat jenengan iki melakukan hukum syariat berupa berdoa atau ikhtiar atau kerja sebagai kewajiban kita di dunia, hati sampean sudah lepas diri. Paham maksudnya? Ketika jenengan menjalankan apa yang ada di hukum syariah, dalam hati sampean pengakuan diri sebagai makhluk iku lepas. Terus sing muncul ning ati sampean iki yo gesang iki sing agawe. Ngoten lho, paham nggih? Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu sudah tidak dikatakan ikhtiar atau berdoa usaha itu sebagai sebab datangnya kodok. Enggak, justru nyatane kodok sing tertulis di Lauhil Mahfud dinyatakno cara dohir rupa ikhtiar kalih usaha. Lho wis dong wis. Jadi nggak ada perbedaan sudah. Sama dengan ngeten. Iki HP Pak. HP. Ning jero HP niki wonten memori.
Lah memori niku ana simpen memori ku Lauhil Mahfuz zaman azali. Wonten data wong wedok utawa tulisan apa ngoten ya. Lah ketika belum didohirno lah gak ketok mboten ketinggal. Kalau sistemnya sudah kita tombol tes tak bukae garwa kula dhewe mawon. Lu berarti betul kono gambar wong wedok liya kathah. Biasa. Muncul teng mriki, Pak. Tes. Lho. Gitu. Mau nih mboten muncul. Ketika mboten muncul iku berarti tulisan kodok di Lauhil Mahfuz di zaman azali. Terus ketika muncul ngeten iki wis gak ono bedane. Paham maksud kula? Jenengan kepingin ngertos kun fayakun, yo ngeten iki maksudnya. Selisih sak rambut pun mboten saged. Dadi kun fayakune Allah itu antara kodok kudrat iradah iku mboten selisih. Kekarepan apa ning ati sampean itu mesti cocok ambek nyatane kekarepan. Contoh, jenengan wau sebelum berangkat ngaji di sini di rumah itu ada kodok yang berupa kehendak. Oh iya, iki cuma lagi wayahe ngaji rutinan di Gresik, di beton. Akhirnya hati sampean ana kepinginan. Ya kepinginan itu kodok. Suatu ketetapan yang sudah Allah tulis. Lah nyatane tok kodok disebut takdir. Ya iki. Akhirnya mboten nanten usaha. Nama usaha ikhtiar enggak ada. Berarti nyatane hakikat itu adalah makrifat. Sekarang kalau sudah sampai di sini maka antara kodok dengan kodar sudah nggak ada bedanya. Lalu diem akhirnya tinggal menikmati. Kun dadiyo siro itu berarti kata perintah, berarti si ono jero gambar yang tersimpan di dalam memori. Lah ketika yang diperintahkan tadi untuk wujud fayakun namanya, maka nyatane gambar sing kula buka niki wau. Oh iya. Sampai nek ndelok ning memori ya ketok memorine tok. Endi sih gambare mboten muncul. Wong namanya kodok, ya toh? Ya dereng lah, Pak. Lah nyatane kodok disebut takdir, nyatane karep diwujudi karep ya takdir iki, kodar niki. Lah kodar itu kebanyakan diterjemahkan oleh golongan kita waktu ada di syariat sebagai sebab. Artinya apa? Doa, ikhtiar, usaha nyebabno Allah peparing. Lah ngoten nggih. Mangkane ana dalile ud'uni astajib lakum. Tapi kita tidak mau sedikit aja kritik atine tentang ayat ini. Ud'uni niki, Pak. Di situ ada ya mutakalim menunjukkan ya hadiah kepada Allah. Ya pengesaan pada Allah. Boleh tutup mencela nanti nangis. Kita yang ada di itu tidak tahu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya menghadap terhadap diriku Allah, itu mutakalimnya. Maka astajib, itu jawabannya. Maka tak sembadani. Kebanyakan kita, ati iku arep-arep barangi sing teko. Lah ngoten nggih. Bukan sing duwe barang. Kebanyakan kita gitu. Ya mboten saged kita metuki nang terhadap yang punya. Karena ketutup ambek perkara barangi mangopen. Itulah namanya hati yang terhijabi, Pak. Mboten saged. Mestinya
Orang minta itu wajib ketemu yang memiliki dulu. Pak D minta peleme nggih, mestine gitu. Gak langsung ogrok-ogrok wite ngambil. Keliru Pak, nek iku jenenge maling. Njaluk sak gelangsing digonang pasar pisan. Njaluk iku situk loro, ketombo kudu arep. Njaluk engko glangsing baku pisan. Bayo. Bapak Ibu, inilah yang sering tidak kita sadari. Berdoa tapi hati kita jauh dari Allah sebagai sang pemilik. Bapak Ibu hadirin, iso sinkron walaupun secara lahiriah jenengan iki disebut golongan orang ikhtiar usaha kerja dan sebagainya, tapi hati sampai harus mengosongkan pengakuan diri kita yang bisa melakukan. Ingat, semuanya itu sumbernya saking urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah saking cermikus pada tanggil. Kita semua yang punya keinginan atau terobsesi untuk bertemu dengan Allah, itu adalah suatu perkara yang baik. Di dalam ajaran tauhid pun dijelaskan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqoni. Kewajiban awal yang diwajibkan atas diri manusia adalah mengenal Tuhannya atau Allah dan secara yakin. Walaupun Allah telah menjamin di dalam surat Al-Isra ayat 72, namun perkara ini bukanlah perkara yang mudah. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang telah berhasil bertemu dengan Allah itu? Terus yang kedua, dilihat dari sudut pandang perilaku sehari-hari. Dan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini atau sampai di akhirat nanti kalau kita berhasil bertemu dengan Allah. Selanjutnya, tujuan kita beragama atau Allah menurunkan agama ke dunia ini adalah agar kita memiliki akhlak yang baik sesuai dengan hadis Nabi, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Lalu apa yang diprioritaskan lebih dulu, Gus? Kita menyibukkan diri untuk bertemu dengan Allah walaupun akhlak kita masih tergolong kurang baik, atau kita melanggengkan perilaku atau berakhlak yang baik untuk perkara bertemu dengan Allah itu ikut air mengalir, ikut ridhonya Allah gitu. Terus selanjutnya di dalam sebuah kitab saya menemukan keterangan yang berbunyi demikian. Man aksana man asa'ahu. Wong api iku wong sing iso ngapiki wong elek. Nah, kelihatannya sepele tapi ini berat, Gus. Kita yang mempunyai niatan baik namun didolimi terus kita diam saja, itu juga sangat berat. Padahal Allah juga sudah menjelaskan dengan dasar innallaha thayyibuna ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai perkara yang baik. Tapi mengapa orang yang berbuat zalim kepada kita yang menuju kepada kebaikan itu kok dibiarkan? Saya termasuk yang sering mengikuti channel Ponpes Jaya Baru di channel YouTube. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini tentang persepsi ketuhanan. Di dalam suatu episode itu Gus Muglason pernah menjelaskan bagaimana sih Allah itu, atau sing opo sih Allah itu. Dijelaskan oleh Gus Muglason bahwa jarak antara keramik dengan atap ini yaitu Allah, atau jarak saya bicara dengan Gus Muhyiddin ini yaitu Allah. Secara logika ini benar. Allah adalah zat yang maha segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Sebesar matahari pun
yang di luarnya itu juga termasuk yang lebih besar. Secara logika pula ada muncul pertanyaan, Gus. Ini saya sebut awang-awang ya, mohon maaf. Bagaimana awang-awang ini bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada kita? Penalarannya gimana? Mohon penjelasan, Gus. Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borongan. Berapa po? Boleh kita bertanya terkait apapun yang ada kaitannya dengan baqaikul asrar, sepanjang kita enggak hanya mendapatkan nur tauhid aja, kita harus betul-betul mau menjalankan. Sebab sepandai apapun kita tentang ilmu tauhid, sepaham gudangan apapun, tapi kalau hati tidak mau praktek, itu namanya percum lan tak berguna. Jare DPR ngomongin itu omon lagi viral bahasa omon-omon ini. Rasulullah juga menegaskan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Itu cara ilmu nggak iso manfaat. Makanya yang kami takutkan itu di situ. Sebab ada Pak Makola yang mengatakan bahkan di dalam hikam, gak boleh jawab pertanyaan dari orang lain yang bersifatkan rahasianya Allah. Tapi tak terak nang aku. Karena saya tidak memakai tafsir yang dimaksud di situ. Tafsir kula niku sederhana. Lah iya. Wong asale gak ngerti, wong asale ngerti iku ya disebut gak ngerti. Terus iso ngerti ono prosesi taklim dulu. Pembelajaran. Berarti nek pembelajaran ada yang menerangkan, ada sesuatu yang diterangkan, ada yang mendengar. Dengan sistem seperti inilah yang kami jadikan sebagai, mohon maaf, prinsip saya sampai detik ini. Mengapa saya berani membuka tentang baqaikul asrar di tengah-tengah umum, tidak secara khusus aja, yaitu. Tapi resikone ya sampeyan dhewe. Sampeyan durung ngerti nang WA kula. Nomor kula sing kula masukkan di deskripsi channel YouTube. Bayu sing gak seneng kula diceluk babi, Pak. Celuk anjing lah. Kula mek ngeten tok. Sik luwung anjing ngerti tuane. Lah ngono to? Kula ngoten tok mawon. Yang kedua, maklum memang durung paham mesti ngoten. Pun berkenaan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang masalah ciri daripada orang yang sudah kenal Tuhannya bagaimana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita nggak bicara syarat apa yang bisa untuk kenal Allah, ndak. Kita bicara ciri. Pertama adalah dia harus sudah mengenal dirinya. Duh, itu ya apa? Bukan diri fisik niki. Bukan. Kalau diri fisik ini kita makhluk. Maksudnya diri nafsihi itu siapa? Keakuan diri loh, Pak. Keakuan diri. Yang hidup dalam diri jenengan ini. Makanya mengapa fakot ngarofa robbah? Kalau kau kenal, sudah kenal dirimu,
maka kau betul-betul akan kenal Tuhanmu. Jadi dua makalah ini saling berkaitan. Ternyata yang dimaksud diri di situ adalah hidup dalam diri. Artinya nek dipilah-pilah diri makhluk iku gak ono, gak ada, yang ono diri Allah. Jelas gak? Ini tanda pertama. Kalau kita tanya tanda-tanda yang di luar bagaimana, karakter tak, kita akan berbicara tentang sifat. Yang tadinya sampean kali kula niki dereng kenal iku, ati sampean kali kula niki mesti nek ngadepi perkara apa wae, mesti iman yang ada dalam hati kita makhluk. Apa yang ada di dalam dada kita, aku nih makhluk. Iku wis mesti. Misalnya, sekarang kita bicara diri kita sendiri. Kita melakukan ibadah murni atau tidak murni, mahdoh atau ghairu mahdoh. Tanda-tanda kalau kita itu dikatakan sudah sampai kenal Allah Tuhannya wujudi, mongko jenengan ning dodo iki muncul bukan aku makhluk. Di dalam hakul basiroh ini jenengan ini apa? Nyataake muncul bergelora aku ni urip mang yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu tatkala ketika saat teman dekat kita, tetangga kita punya dapat rezeki, ati iku syukur, mboten hasud. Melihat orang yang membenci kita, kita nggak benci. Itu salah satu karakter. Dan semuanya itu ya wonten tingkatan-tingkatan tersendiri, Pak. Makanya di dalam masalah orang yang sudah kenal Allah kan ada 3. Fana, kamil, bako. Ada ini. Jadi ono kenali ku mau isih dilut. Akeh ngaliye. Ono sing kenal iku selalu apa? Dia iku akeh ketemune. Gak ketemu nih gur sedikit, ono sing ada yang ketemu terus, gak tahu pisah, yuk ada. Niki mas tingkatannya dewi-dewi. Yang paling mendasar bisa kita lihat dari beberapa sifat. Secara dohir, dia ya penyabar, gampang ridho, gampang ikhlas. Sekalipun perkara yang dihadapi mang perkara nggak enak. Niki kalau kita ingin tahu ciri dari luar, kalau ciri dari dalam mudah sekali. Hanya satu sing kudu sampean tilii. Dalam hati sampean ing jero dodo iki mang muncul aku Allah apa aku makhluk. Hanya itu. Bon, 1. Nomor 2, masalah manfaat. Manfaat apakah yang bisa kita terima ketika saat mohon maaf dinu tauhid itu kita terima? Sekarang jenengan yang bisa membedakan bagaimana keadaan hati jenengan sebelum kita itu dikenalkan Allah tentang ajaran ini, dan setelahnya terus kita melakukan hati ini dengan berzikir bagaimana?
sing jelas mesti ono perbedaan. Yang tadinya kita kemrungsung Pak, ati nang babakan sakliyane Gusti Allah. Kalau sekarang kebalikannya. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Antenge ati, damene ati, ayeme ati, ukurannya itu tidak karena istri cantik, ya, dunya brono ukeh, bukan. Apa ukurannya? Bidzikrillah. Karena dia tekun untuk selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud dzikir, ingat iki sadar lewat pangrasa yen sejatine kabeh perkara apa sing muncul dan timbul dalam seluruh makhluk, ati iki lho bisa ngraosake kehadiran Allah. Walaupun belum ketemu lho niki, iki disebut maqam muraqabah. Niku manfaatnya. Jadi kalau kita melihat dari makalah insyaallah 87 kitab hikam itu, jikalau kau sudah merasakan manis dan nikmatnya beribadah, itu tertanda ibadahmu itu diterima oleh Allah. Lah manis dan nikmatnya ibadah itu di saat jenengan beribadah hati iku khudur menyang Gusti Allah. Jenengan piyambak yang sangat bedake. Yang nomor 3, apa maksud dan tujuan terkait agama yang bertauhid ini diturunkan di dunia? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Apa tujuannya? Ini Pak, tadi saya katakan setiap ayat itu sebelum Allah turunkan itu ada sebab. Contoh mengapa Rasulullah diturunkan ke bumi ini miturut Quran, karena banyak hati umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya Allah arsala mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinit tauhid dinil haq, agama yang mengesahkan Tuhan. Nah, niki tujuannya apa? Yudhirahu ala dini kulli, untuk mengislahkan jiwa kita yang asalnya fitrah terus terjadi kotor, biar kembali ke fitrah. Cara bahasa kita agama Islam, yang asalnya Islam kita asal-asalan, ngapunten kan kata asal-asalan ini apa? Pokoknya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, pokoknya meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tapi tidak melihat kondisi hati ini jauh dari Allah, biar nggak seperti itu. Nah ini maksud tujuannya. Oleh karena keadaan hati kita terbelenggu oleh nafsu dan kita perbuatan hati selalu menyekutukan Allah, biar nggak seperti itu diturunkanlah utusannya. Dalam hadis dikatakan innama bu'ithtu liutammimma makarimal hati, akhlak loro nyempurnaake akhlak. Berarti nek bahasane nyempurnaake akhlak manusia pada saat itu belum sempurna. Akhlaknya masih di dalam akhlak syariah, hakikiyah belum, masih istimaiyah, ilahiyah belum. Buktinya kita sholat ilahiyah nggak ada. Bukti ini ilahiyah nggak ada, hati kita belakrak tutup dindi. Allah kasihlah akhlak ilahiyah. Berarti dinut tauhid wajib kita pelajari. Apa yang diprioritaskan?
Tolong ini bisa dibuka di antara dua hal tadi ya. Di antara dua akhlak apa yang Allah prioritaskan. Bagi kita ini, Mbak, kita harus paham tentang Al-Qasas 77. Mengapa Darul Akhirah di depan? Lalu walatan sana si baka minat dunia. Dunia kok nomor 2. Mengapa? Itu tidak jauh berbeda dengan lagu kebangsaan kita, kemerdekaan. Mengapa harus membangun jiwa dulu? Zaman sesepuh dulu kok tidak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, kok gak ngunu? Kok bangunlah jiwa terlebih? Ternyata para sesepuh dulu itu belajarnya kitab jenengan kitab kauniyah. Kitab sing sadurunge pulo Jawa wono iku sudah wonten. Bahkan sebelum datangnya alam ini kitab iku wonten. Wong Jawa omongi kauniyah mboten saged angel. Akhirnya diomongno kitab kuno. Akhirnya terkenal Hono Coroko, ngono iso ngono. Cara sakniki niku sing viral yaitu kitab ajaran ilmu sejati sangkan paraning dumadi benderane wakeh. Ana sing sabda dharma apa terus nah kepercayaan di situ juga bendera-bendera. Cuman inti daripada semua ajaran di bendera masing-masing membawa kitab asal kuno, intinya mung situ manunggaling kawula. Nek cara Quran biwahdaniyah mengesakan Allah. Inilah risalah Rasulullah itu membawa risalah ini. Berhubung orang Jawa gak ngerti Arab, nek diurui Arab ilatih iku mangkaku-kaku kuno. Ngoten. Alam niki, Pak, kauniyah. Lho, nguniku apa saya? Sik tah. Gusti Allah iku pahami ilmu bahasa Arab tok apa tah? Jawa gak paham Gusti Allah? Lah wis ngoten mawon. Gusti Allah biyen sampai sakniki sami mboten. Lah iya. Wis ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung ngelokno gara-gara siji bahasa terus dilokno gak sah. Ya aja ngono lah, dulur. Ayo belajar arif kita itu. Sebab di tengah-tengah manusia itu kaumnya itu banyak beda-beda bahasa, banyak beda-beda suku. Ya Allah. Lah kitab kauniyah niku kula nggak ada niki ning omah. Tulisannya lucu. Nek angsal kula tulis ngeten. Duka jenengan saged maca napa mboten? Iku jare yoga kula bi iku cacing jare ngono. Mboten saged diwaca, Pak. Al-Qur'anul Karim iki dulu mboten enten sandangane asale. Mboten enten. Akhirnya ada istilah versi Usmani lah kan disempurnakan akhirnya jatuh pada kita itu karya enak itu. Lho iso diwaca alif fathah, alif katroi lah ngoten nggih. Lho, penak. Dulu datangnya enggak. Makanya Rasulullah mengapa wahyu yang pertama munculnya Iqra, bacalah. Karena itu kita belum bisa baca. Salah satu di antaranya gini, Pak, isinya. Ada seorang pemuda dan pemudi ketemu. Sebab podo senengi. Gak usah ngomong I love you, guyu. Guyune iku tondo seneng.
Lha niku ayate ngoten tok Sinten sing saged nerjemahno? Mboten saged. Nek cara bahasa sakniki. Nah, makanya yes, mohon maaf apapun resikonya nanti akan kami tanggung. Dipaksakan saya untuk menulis kauniyah ini dengan bahasa yang sekarang. Ibarat sebelum Al-Qur'anul Karim itu ada wahyu Allah sing terjaga atas keasliannya, yang keasliannya itu disebut Al-Qur'anul Qadim. Terus Al-Qur'anul Qadim menelurkan namanya, mohon maaf, pertama adalah Taurat, Jabur, setelah Jabur Taurat, Injil, terakhir Al-Qur'an. Mengapa kalau itu asli sempurna dari Allah kok ganta-ganti? Ternyata jawabannya ketika saat Jabur itu dinodai, maksud inti wahyu Allah disempurnakan oleh Taurat. Taurat sebetulnya sudah sempurna, oleh karena banyak yang mengubah, tangan yang tidak tanggung jawab, munculnya Injil. Injil oleh karena itu, sebab memang banyak yang bermaksud untuk mengalihkan makna, maksudnya adalah akhirnya muncullah disempurnakan Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah Al-Qur'an juga ada tangan-tangan yang enggak tanggung jawab untuk mengalihkan daripada tujuan? Tak jawab ya. Contoh di awal surat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita diperintahkan untuk maju ke nama? Kok tidak menghadap yang memiliki nama? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa kita itu diperintahkan untuk menghadap kepada sifat, tidak kepada mausufnya yang disifati? Otomatis kita akan hanya mendapatkan maisatu dunia, kebutuhan dunia tok. Akhirat tidak kita dapatkan. Akhirnya penuh karomah, golek duit gampang. Iki namanya sanjipa. Tahu sanjipa? Penipu. Penipu nomor piro? Piro 87. Penipu. Contoh saya dikatakan menipu Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairum makirin. Saya tidak sadar kalau Allah nipu ditambah jos terhadapku. Ngeten contoh. Lewat ilmu ini yang telah Allah berikan ning jero dadaku iku tak akoni ilmuku. Terus tak sampaikan terhadap jenengan. Saya tidak bicara masalah bisaroh, tidak bicara masalah bayarane, nggak pernah bicara seperti itu. Tapi di dalam hatiku ada pengakuan bahwasanya ilmu adalah ilmuku. Terus mengukuhkan terhadap jenengan, kuwi kudu sadar sing ngajarno iki isok sing ngajarno aku. Lo iki berarti aku nipu Gusti. Wis. Gak ngomong masalah duit padahal. Apa maneh ngomong mana masalah bisaroh. Lah ngoten nggih. Kula sering Pak ditanya dulur-dulur sing wonten luar daerah ngoten, Gus pinten sih bayarane ngajiku? Biar kula niki alasane ben engko cek gak salah paham ngoten. Nek masalah ngoten niku dulur, jujur mawon. Ojo maneh ngomong bab masalah ngono. Pengakuan diri ilmu iki wis aku nipu Gusti Allah kok. Halo. Apa maneh bicara masalah Allah, ketemu piro? Ketemu piro? Akhirnya tak jawab ngene, wis apa cari Gusti Allah? Ngoten tok. Kok niku jawaban terakhir. Kula diduwes ngeten-ngeten. Mosok Gusti Allah pernah bandrol lah. Halo. Ya wis.
Kalau kita berani bandrol berarti ya wis wani nipu. Iku yang disebut sanjipak mampak. Pun lanjut. Berarti yang diprioritaskan dari beberapa ajaran ini awwaluddin ma'rifatullah. Berikutnya, jikalau orang yang dikatakan bagus itu berarti orang itu harus membagusi orang lain. Tapi mengapa ketika saat kami belajar untuk membagusi orang lain, justru orang lain itu mendolimi aku? Jawabannya sederhana. Karena orang lain itu durung tahu pangerani, wis titik ngoten tok. Nek wis lu pangerani mboten, Pak. Mboten. Yes. Tentang masalah persepsi ketuhanan. Mengapa saya memakai surat Al-Baqarah ayat 115? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jikalau kau ingin tahu wujudnya Allah, lah gini dah Allah. Lah gini dah. Antara sampean kali kula, ya niki, lah ngoten dah. Sebetulnya itu untuk mempermudah jenengan. Padahal itu pesene Romo. Nek wani akmu ngomong ngono umurmu dilongi. Rasane atiku nek biyen wedi. Rasane atiku ya ketepaan. Bebas ndukin dunya kan wis penak. Lah ngoten ta? Wis gak gembul menungso, lah ngoten ta? Laksana seperti burung yang tadinya ada di sangkar terus keluar dari sangkar, bebas mboten? Bebas. Wis ra mikir anak, ra mikir bojo, ya. Ra mikir penggawean. Anteng wisan. Niku memang sing digoleki. Orang-orang yang sudah makrifat billah sedoyo jenengan ati mesti rindu tentang itu. Rindu. Bukan takut, malah rindu. Beda zaman sampean kali kula ada di Am. Yang paling ditakuti adalah kematian. Sebab apa? Eling-eling bojone si Ayu. Nah, si Nom. Eling-eling sampean masih banyak pertimbangan enak intunya, padahal itu Pak fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudur iku bisikan tiupan nafsu. Akhirnya kita lalai pada Allah. Lanjut. Apa manfaat dan mudaratnya terkait masalah seseorang ini? Mohon maaf, saya sendiri aja lah. Apa manfaatnya kami menyampaikan tentang teori sangkan paraning dumati atau teori innalillahi wa inna ilaihi yang tujuannya adalah ma'rifatullah. Apa maksud dan tujuan? Manfaatnya saya apa? Nggih ngapunten Kang Kata. Tak kembalikan pada diri saya aja. Berpijak dari satu ayat yang Allah katakan wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wa qala aidan illa rahmatan lil alamin. Ayat yang pertama, Muhammad kuwi diutus tak utus nang dunya iku hanyalah illa mubasysyiran, memberikan peringatan, memberikan kabar baik. Mubasyiran ini peringatan, kabar baik. Sinten berarti siapa yang dikabar baiknya? Orang yang beriman. Wanadhiron sebagai peringatan. Lah peringatan ini larinya mukhatabnya kemana? Orang yang tidak percaya. Makanya bagi jenengan yang sudah tahunan mencari kefahaman piye sing ilmu iki kok tembung isyarah ketika Allah menjelaskan tentang dengan mudah gamblang kok gak biyen lah ngoten ta ati sampean mesti lho ya iki sing tak goleki walaupun ning YouTube akhirnya ketemu akhirnya ning ati kok gak biyen ya. Jadi Muhammad itu
tidak ada maksud dan tujuan untuk memaksakan kehendak supaya umat mengikuti ajaran ini. Enggak. Boten, Pak. Umat itu punya hak masing-masing. Boleh menolak, boleh menerima. Makanya ayatnya mubasyiraw wa nadhiron. Bisa menerima dan menolak. Yang menerima berarti kabar baik, yang menolak berarti peringatan. Mat awakmu iku gur kuwi tok. Nggak boleh nyalahno Kanjeng Nabi Muhammad itu terhadap mereka yang menolak, nggak boleh. Sehingga sampai detik ini kami bisa bertahan untuk menyampaikan, belajar untuk bisa menerima keadaan itu. Ingat Pak, saya katakan kami ini bukan untuk wong Islam tok loh ya. Saya untuk umat. Saya Buddha sudah, Hindu sudah mengundang saya. Sudah. Jadi suatu saat jikalau saya ini berdakwah di gereja, empun bingung sampean. Bisa jadi saya ini masuk di dalam kafe-kafe. Wah, sing mangku ini loh ya. Sampean pun bingung sampean. Karena ingat, saya bukan hanya untuk panjenengan. Nah itu ayatnya mubasyiraw wa nadhiron. Untuk semuanya. Walaupun itu sampean anggap musuh sampean, jangan pernah untuk membatasi diri saya. Artinya aku nggak boleh nanggone umat Nasrani, Hindu, Buddha, nggak, jangan. Karena Allah sudah menetapkan saya itu cuma disuruh menyampaikan saja, tapi tidak boleh memaksa untuk mengikuti. Paham nggih? Nah, dari sisi sinilah pahit dan getirnya selama 25 tahun ini bisa kami timang-timang. Nggih nyuwun sewu ya. Tapi tidak, bukannya aku curhat mboten. Nyonyor ambek enggak akeh nyonyore. Tapi kami tidak di situ, Pak. Tugas saya pun hanyalah menyampaikan saja. Enggak ada paksaan dan tidak menyalahkan bagi yang menolak bahkan menghujat. Itu hak panjenengan. Sisi manfaatnya bisa diterima oleh golongan mubasyiron. Jenengan piyambak ning ati. Saman timang-timang lah. Waktu zamane sampean belum paham tentang taklimat Rasulillah fi ilmi tauhid, kali sesudahnya sampean piyambak sing saged bisa meraosake ning ati manis dan nikmatnya ketika jenengan beribadah. Ketika jenengan iki mengetrapno dzikir sirul asrar, jenengan piyambak sing saged mastani. Nggih, mungkin Ibu ada, Bu? Ganti Ibu, barangkali Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bapak Gunadi, Yai saking Surabaya. Ngapunten Yai, tumut tanglet bilih wonten ing YouTube jenengan niku wonten enten sing saged nulung kecuali Gusti Allah. La haula wala quwata illah. Ngapunten kula niki nggih napa hobi kalian sholawat Nabi nggih. Wonten YouTube panjenengan niku wonten kata-kata bahwasanya Kanjeng Nabi niku mbon saged nyapaati. Nah niku kula nggih napa nggih? Ati niku mboten sekejo ngoten. Niku penjelasannya terus pun Yai. Nggih. Kula kadung niku Yai napa jenenge hobi sholawat. Kadang-kadang kan bejo ngeten. Mugi-mugi kita sedaya disyafaati beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten. Nggih ngapunten Yai niku mawon kang kawula tanggetaken Yai. Nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bapak dilihat di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Ini sebagai dasar dalil
apa yang jenengan tanyakan tadi. Surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakan Muhammad, niki Gusti Allah merintahno nang Kanjeng Nabi untuk mengatakan sesuatu. Mana yang harus dikatakan oleh baginda Rasul? Itulah berupa kalimah lillahi syafa'atu jami'an. Ini pernyataan langsung dari Kanjeng Nabi. Rupane kalimat lillah iku tetep kedue Allah, yang memiliki Allah. Apa as-syafa'atu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi, bukan ulama tember-tember. Asline dawuhe Gusti Allah, Kanjeng Nabi dikengken niroake. Paham nggih? Dawuhe iku rupa bahwasanya syafaat seluruhnya milik Allah. Niki nek ngono ulama yang mengatakan bahwasanya syafaat milik Kanjeng Nabi, kon perintah culeki matane. Lah wis pol lah kula niki. Gelani son kerengmu. Lho ya kala-kala kudu ngono. Oke, tak sabari. Tak apa namanya? Tak lunakno ngene lho dulur. Oleh karena baginda Rasul iku salah satu hamba yang hatinya selalu menyaksikan wujudnya Allah dalam keadaan apapun. Akhirnya dipilih Allah, dijadikan secara hubungan syariat hablum minan nas, dititipi Gusti Allah syafaat kanggo umat. Iki bahasa halus lho ya. Tapi bahasa halus kok menjadikan hati sampai mempunyai iman bahwasanya syafaat datangnya dari Kanjeng Nabi, tetap salah. Miturut surat Az-Zumar 44. Bila mana ada makalah yang mengatakan bahwasannya syafaat itu datangnya dari Kanjeng Nabi, ya mungkin iku kanggo benere wong sing gawe makalah dhewe, monggo silakan. Tapi ingat, nanti ada satu masa di mana orang itu akan sadar kalau selama ini jenengan kecelek boleh. Kapan? Baghdatan. Saatil Baghdata. Baghdad. Masa-masa perkara yang mengagetkan itu datang. Hatta idza ja'at humus sa'atu baghdatan. Ayate ngoten. Tatkala masa yang mengagetkan itu datang, disitulah banyak orang-orang sadar bahwasanya tiba syafaat ini milik Allah. Pak nyun sewu, niki sing dawuh iki Kanjeng Nabi dikongkon Allah. Gak mungkin Kanjeng Nabi ku ngomong ngeten, li syafaatu
jami'an mboten. Justru teng mriku lillah, bukan lis syafa'atu jami'an, bukan, tapi lillah. Nek li berarti kembalinya pada beliau Muhammad ya, Kanjeng Nabi, tapi kalau lillah itu kembalinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Memang tak akoni Pak, kita itu dulunya itu berkeyakinan kalau syafaat milik Kanjeng Nabi. Karena kita di makom am, ya wes bener makom am. Karena karakter kita, iman kita di makom am, iku mestinya makhluk. Tujuan kita ke makhluk. Sehingga kita waktu sholat, apa tujuan sampean? Yo ganjaran bos, kesangusu akhirat. Krono ulama ku imamku iku biyen ngono ae. Engko awakmu nek wis mati yo sangune mek situ. Apa amaliyahmu ning dunya iku sing dadi ganjaran iku sing kok butuhno. Lah ngoten toh, ngomong enggak tak tempilingi amen. Jane ngono. Iku bener mungguh hukum am. Kelas kita disarengat. Beda kalau jenengan sudah lungguh ning thariqah, mlaku ning dalan lungguh ning hakikat, mlaku ning dalan thariqah nuju beda hukume. Baru sadar, iyalah tiba syafaat iku milik Allah. Akhirnya mungguh wong thariqah, Kanjeng Nabi ku dijadikan sebagai wasilah, sebagai lantaran. Gak apa-apa monggo jenengan hukum seperti ini karena saya butuh. Kados jenengan, aku pengen nang Jaya Baru, apa wasilahku? Sepeda motor. Gak apa-apa ning tengah dalan sik butuh. Tapi kalau sudah di sini sampai pada tujuan, wis gak butuh sampai sepeda, sampai parkir, diparkir. Artinya tidak dibawa ke sini. Ini sudah nyampe. Hukumnya beda-beda. Wis ngene dulur, wis gak usah disalahke sing duwe iman. Kalau Kanjeng Nabi ku sing nggawa syafaat, sing duweni syafaat krana memang hukumnya piyambak-piyambak. Lah jenengan sing wis ngertos niki ojo pisan-pisan duweni iman yang seperti itu. Lahu iku tetep kedue Allah, mulkus apa mulkus samawati wal ardi, utawi kerajaane apa sing ana langit lan apa sing ana bumi. Berarti sampean ya aja ngomong ati sampean sing ngatur negara iku presiden. Keliru. Iku syariate rapopo. Tapi ati sampean wajib hukumnya tetanggenan atau sandarani mung dateng Gusti. Summa ilaihi turja'un. Baik yang salah maupun yang benar nanti akan dikembalikan pada Allah semuanya. Ya wis ana kono nanggung dhewe-dhewe. Jenengan Pak, asine kula nyampekno ayat iki dulu nggih sondok mikir. Nek gak tak sampekno kula niku korupsi ayat, nek kula resikone saya dihujat umat. Daripada aku diseneni Gusti Allah, mending jenengan seneni. Prinsip kula sampai detik niki. Makane kami untuk dibenci iku luwih apik katimbang saya meninggalkan kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Iku pun prinsip menyang aku. Urusan aku kok mati ning tengah jamaah monggo. Aku kok dipateni Gusti Allah, model Gusti Allah kaya apa nggih monggo.
niku wis urusane Gusti Allah. Pun kula serahke sedaya apa sing dadi karepe Gusti Allah nggih teng mriku. Jenengan gak usah khawatir. Jarno ae nek wae bangka ya bangka dhewe. Paham nggih? Ngoten lho. Pun niku tentang masalah syafaat atau pertolongan. Dene panjenengan dulu merasa sakit hati Pak sing tanya tadi, kula nggih nyuwun sing gedhe pengapurane, sebab kami tidak ada sekecil pun niat untuk bikin jenengan ati loro, ndak. Saya cuman memberikan sebuah alkohol terhadap tubuh sampeyan yang ada penyakitnya, memang awalnya perih, tapi dibalik perih karena catu mesti mematikan bakteri di dalam diri jenengan. Untuk selanjutnya kalau tak sampai lagi tentang syafaat, berhubung tangan sampean, tubuh sampean itu tidak ada penyakit, maka yang namanya alkohol asalnya perih menjadi ding. Coba sampean tuku alkohol delen nanggone tubuh sing gak ana catune rasane maknyes, tapi nek ana catune rasane perih. Ngoten nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rahim saking Pasuruan, Gus. Maaf baru pertama kali ini saya ke sini, tapi saya juga jamaah dari Bintang Bigger Brigen. Yang saya pertanyakan, Gus, kenapa sampai detik ini saya melakukan dzikir Sirul Asrol itu kok masih tidak bisa merasakan kenikmatannya dzikir, Gus? Apa itu ada hubungannya sama saya yang bodoh ini atau yang ahli maksiat ini, atau bukan makom saya, Gus? Mohon bimbingan nih, Gus. Ini ada titipan pertanyaan, Gus, titipan yang kedua, tapi di luar tema nggak apa-apa ya? Boten napa-napa. Mohon ada pertanyaan gini, Gus. Minta penjelasannya masalah hukum hakikat, masalah hukum talak. Kalau kita di syar'i, insya Allah sedikit-sedikit, insya Allah sudah jelas gitu, Gus. Ya, cuma gitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sampai detik ini kami belum bisa merasakan nikmati zikir Sirul Asrar? Padahal hati kalau sudah istiqomah zikir tersebut, tondo-tondo nikmati adalah pertama, hati iku ayem. Kedua, hati itu tidak gampang, hati iku gelisah, susah, khawatir ataupun takut. Bapak Ibu, bukan tondo-tondo buah daripada dzikir Sirul Asr iku jenengan dibukakan alam kasab ono cahaya nawatap mak belang. Bukan itu maksudnya. Ingat, memang semua salib ketika suluk untuk mencapai makom musyahadah mesti ngelewati alam kasafah. Cuman di situ pertanyaannya adalah dibuka enggak alam mukasafah? Itu jawabannya sendiri-sendiri. Dibuka atau tidak dibuka itu bukan urusan kita. Ada yang tidak dibuka. Jadi cahaya itu
gak ketok terus nerpa kita, ndak pernah, enggak. Atau tondo-tondo yang lainnya, ndak. Tiba-tiba hati jenengan iki sing asale ngamuan, gak ngamuan, asale niku ati medongkol, tatkala menemukan perkara gak enak iki gak gampang muncul. Sing asale ati, asalnya hati Pak Bu gampang hasud menyang orang lain, akhirnya ndak. Loh, itulah salah satu tanda. Bukan wikmat rasane koyok piye, sing jelas Pak, iki sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan suatu apapun. Apakah itu bukan makom saya? Nah, pertanyaan kan gitu. Pun jenengan rausah mikir masalah itu makom saya atau bukan, jangan. Kita harus depankan etika kita di hadapan Allah, yaitu dengan bentuk memegang akhlak ilahiyah. Urusan jenengan iki dibukakan alam kasaf atau bukan, itu bukan tujuan, dan itu kita serahkan pada Allah. Sing penting jenengan kali kulo akhlak ilahiyah itu kita pegang. Sebab Gusti Allah wis janji Pak, wis janji. Jenengan gak usah mamang. Sing sapa wongi, barang siapa di antara hambaku yang sudah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu aku, maka dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Anda jangan mempunyai kesimpulan jenengan sing isok rawuh, jangan keliru pol sampean. Waktu Solo dzikir iku sameniku duweni penemu rasa jenengan iku yang mendatangi Allah, keliru. Jenengan oleh datang nang Allah itu sebab ditarik Allah, dijemput. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kanjeng Nabi iso ing lakoni Isra dan Mi'raj karena asra diperjalankan, dijemput dening Gusti, bukan Muhammad ini bisa berangkat sendiri. Inilah yang kumaksud akhlak ilahiyah. Oleh karena jenengan menjaga dzikir sirul asrar, yang dzikir itu adalah dzikir nafi isbat, meniadakan pengakuan diri sebagai hamba yang melakukan ini yang kusebut sebagai akhlak ilahiyah, dan menetapkan semua Allah. Iku berarti jenengan berangkati iku sebab dijemput Gusti Allah. Ya padha mbek ngene lho Pak, ini ngarepku ana kopi. Gak mungkin kopi ku sok berangkat dhewe nuju ketemu aku nang cocotku, gak mungkin. Sing jelas aku sing jemput. Lho ngeten iki. Lho delok wae. Lho sing duwe rasa sapa? Kopi? Bukan. Sing ngrasakno lan sing ngrasa sinten? Klason. Paham maksudullah? Berarti jenengan mengke nek duweni pangrasa sik sampean akoni pangrasa jenengan berarti dereng. Tapi nek rasa dan sing ngrasakno iku uripe utawa akune Allah, iku berarti sudah sampai. Cetok nggih? Oke. Yang kedua, titipan hukum talak niku dos pundi hakikate. Nek syariate jenengan putus hubungan dengan istri atau suami. Nek wis talak ngeten iki suami istri gak oleh wik-wik maneh, karena sudah talak. Nek sampean meksa haram. Artine napa ngeten? Hakikate talak iku mutusi ati sampean sangka Allah. Ati sampean pedhot
pegatan ambek kekasih sampean Allah, ganti sampean sebabe ono pacar baru. Pacar baru kita sebut hubus syahwah, isini ono telu, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah. Bojo, anak, dunya, bro. Arti kalau sudah jatuh pada pacar baru ini alal akhirah, mesti sampai lupa ambek pacar yang setia, yang kita tinggalkan, yang kita pegat. Sinten ya urip ning awake dhewe. Padahal asline sing nglayani sampean ya Allah. Iki kok dipegat. Mongko ngibadah model apa sampean kali kula mulai dari maca Quran, salate, zakate, posone, hajine sampai tingkatan sunnah nilai ini iku wis nilai ini seperti itu di mata Allah. Karena apa? Karena posisi ruhaniyah sampean kali kula mboten madhep nang Allah sebagai kekasih, tapi madhep nang ngene pacar baru. Mangkane jenengan kali kula ibadah apa wae mesti ati iki luweh-luweh salat, mesti ati iki mbelakrak nang telu niki. Ojo heran, karena hati kita masih mencintai niki. Sebab teko ayune utawa gagahe Pak Bu nyun sewu, budal kerja niku njit-njiten. Kira-kira bojoku kok gak ambek tonggo kaya. Wis berkecamuk kerja gak iso fokus, balak-balik telepon ae. Mbasa telepon pisan pindho gak diterima, curiga. Mbasa ditelepon jawaban ning telepon gini, maaf nomor yang sedang Anda tuju masih ada telepon orang lah. Bayo wis ati niki Pak Bu ya, mangap-mangap pun panasi neraka ya. Insyaallah nguniku gak kena ditawil pun maneh gak kena sibuk ngeten. Nyun sewu Bu ya, saking lorone ati panasi telepon mau ngono kena diancuk gak diangkat-angkat lapo yo mau muring-muring. Lho nggih, lho ngomong gak ngono yus ngono kuwi son kiai gale misu misale ngono, misale lho aku mang nirokno imbas sing ana jero ati kok wis mesti ngono, minimal lah dobol ngono minimal. Pak nggih nyun sewu nek umpama iku mang kekasaran ngapunten. Dadi tolak hakikate iku pedote ati sangka Gusti Allah. Niku tolak, hakikate tolak. Lah jenengan misale tolak secara syariat dateng garwa, sinten sak jerone garwa iku? Gusti Allah. Ngeten lho Pak, nek sampai urusan tolak secara syariat sebab hukum membenarkan, disebabkan sesuatu hukum syar'i memperbolehkan, tapi ojo sampai tolak sampai niku secara hakikat. Ojo. Apa tolak secara hakikat? Mutus hubungan ati sampean datang Allah. Niki nek takok talak secara hakikat iku di situ. Bon, Ibu ada wong lanang wis ping 3. Ibu ada enggak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, perkenalkan sebelumnya nama saya Aulia, saya dari Cirebon. Ingin bertanya, sejauh mana perkembangan akhir zaman dan apakah Imam Mahdi
dan juga Dajjal itu akan muncul wujud dohirnya seperti yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi. Mohon penjelasannya menurut pandangan kacamata syariat dan hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Waqala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Pertama kita bahas Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Imam itu adalah pemimpin. Mahdi iki nek tak jawab ndugi jero. Boleh sesuatu yang ahad. Tolong sampai buka Al-Baqarah 257. 257 Al-Baqarah, di situ menjelaskan tentang antara kebenaran dan kebatilan antara Imam Mahdi dengan Dajjal. Ayat pertama mengatakan gini. Ayat 257 poin pertama Allah berkata begini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Utawi Gusti Allah iku waliyun apabila dalam hatimu hanya ada Allah, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, akan menjadikan hatimu menjadi hati yang terang bener. Artinya nopo? Kalau di dalam hati panjenengan iku hanya ada Allah, Allah sing ku maksud niki bukan sebuah nama atau sifat atau zat, bukan. Sesuatu yang tidak bisa kami sebut tadi di antara Quran niki. Di antara bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping, bisa di dalam, bisa di luar. Maka apa? Hatimu akan menjadi hati yang terang benderang. Saya tidak bicara secara syar'i tentang Imam Mahdi. Ini kebenaran. Poin kedua, dalam ayat itu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kebalikan. Kalau di dalam hati sampean iki penuh dengan dajjal, penuh dengan taghut, apa yang terjadi? Hati ini dalam keadaan gelap. Keadaan gelap, artinya gelap sampai nyawang sak liyane korean iki gak wujud. Ma bainahu, perkara apa di antara korean iki gak wujud. Anda akan mengatakan seperti itu nanti iman Anda. Jelas? Sakliyane Allah itu jikalau sudah ada di dalam hati kita, maka Allahnya nggak ada. Allahnya nggak ada. Makanya dikatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya hati orang yang tertutup. Tertutup dulu ya. Jadi saya tidak artikan sesungguhnya orang-orang kafir, enggak. Saya artikan sesungguhnya orang-orang yang hatinya tertutup
sebab mengingkari pedoman risalah di dalam poin pertama mang tadi adalah ta'alimat tauhid. Karena ta'alimat tauhid, pembelajaran ilmu tauhid, dengan begitu hati sampean akan bisa menerima Allah. Iki ditolak, makanya innalladzina kafaru. Menjadikan sebuah pemimpin atau pertolongan togut ini dalam hati kita, akibatnya zulumat, menjadi hati yang gelap, minan nuri ila zulumati. Lah inilah yang disebut dajjal. Gak usah ngenteni sesuk apa yang dikatakan hukum syariat sekarang, hukum hakikat sekarang. Sudahkah ada tanda-tanda Imam Mahdi dalam hati jenengan, ataukah masih berlaku dajjalnya? Iku dikembalikan kepada hati kita masing-masing, sejauh mana Anda bisa menerima ta'alimat tauhid. Itu prosesnya memang dari arah situ. Kalau Anda sudah bisa menerima hati ini ta'alimat tauhid, maka disinilah nanti akan bisa sampai terhadap hakikat ta'alimat tauhid. Berarti apa? Laku kholwat. Nek wis melaku kholwat, maka disinilah hakikat yang disebut makrifat. Nyata nih tujuan sampai dari rumah sampai ke sini berupa Anda sudah sampai di sini. Iki hakikate tujuan sampean apa? Ngaji. Sama dengan hal ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bu Titik dari Jombang, Gus Badhe Tangget. Niku mengenai guru, mencari pembimbing guru sejati. Kula kan biasa ini napa dzikir jar. Terus niku pindah ke sir kali sirul asrar. Dan niku das pundi Gus, napa tetep dilanjutkan apa dicampur ngoten das pundi? Ngoten nggih. Nggih. Terus malih niku napa nggih? Mengenai mimpi niku Gus. Mimpi? Nggih. Nggih. Kula kan waktu tahun 2009 niku nggih. Terus tiang-tiang sih, cuma kula nggih mboten paham. Kula terus niku gendeng terus ngoten kan. Lah kula niku mboten eling bojo anak wis mboten sembarang kalir pun. Medal griya nggih mboten wantun. Nggih. Polake napa medal niku Bu napa alam niki wis prasa kula wis mboten alam ngeten niki. Dadi kula mboten wonten medal. Nggih. Terus mari ngoten selama 2009 sampai sekarang niku kula niku merasa kebingungan ngoten. Lah terus wingi niku akhir-akhir niki kan kula semerep live ten jenengan niku baru pindah ten sir kali sirul asrar niku wau. Lah terus yang ketiga niku kula niki biasa salat niku. Nomor loro pitakoni apa? Nomor loro niku pitakon kula niki maksude kula niki kenging napa ngoten maksude? Kenging napa? Ah, nggih. Ngono. Lah selama niki kan kula niku muter-muter bingung karep kula dhewe, soalnya kan napa pados ten yai nggih mboten saged jelasaken napa. Nggih. Lah niku waktu niku kan asale mboten saged tilem 3 hari. Terus moro-moro wet ngoten mawon. Dadose cuma berobat ke dokter dikasih obat tidur. Lah selama niku saged tidur cuma terus mimpi sampai sak menika nek tilem niku. Nggih, nggih. Nggih. Terus yang ketiga niku kepingin tanglet. Kula nek salat niku salat Isya niku kula akhir waktu. Lah nek kula salat awal waktu, kula benjenge mboten saged tahajud ngoten. Lah niku dos pundi? Nggih. Terus yang keempat niku mengenai Gunung Qaf. Gunung Qaf niku pas kula nek ngaos kan enten di Fatihai kali Mbah Yai Gunung Qaf ila Qafin ngoten. Gunung Qaf niku wujud napa?
nyoto napa gaib ngoten. Oh, ngoten. Nggih, pun ngoten mawon. Kalian nyuwun bimbingane Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak kurang akeh iki. Ora apa-apa. Tenang Ibu, mesisan ya ngoten mumpung ketemu nek awan gak iso ketemu ya. Pun. Ketika kami sudah mengenal dan memfungsikan dzikir la ilaha illa anta, yaitu sirul asrar, untuk mencapai kewusulan Allah, apakah boleh dzikir itu kami campur? Boleh atau tidak tergantung Pak Bu. Artinya ngeten. Kalau dzikir jahri utawa siri itu kok malah menambahi ati sampean mudah, sambungi rasa ati menyang gesang, monggo rapopo. Iku ibarate sampeyan ngombe es campur tambah penak, rapopo. Tapi pesenku ya kudu ndelok keadaan. Artine keadaan dzikir jahri itu jenengan lakoni ketika saat keadaan nyocoki ing mungguh golongan am, contoh tahlilan. Ojo dzikir sir, ya dikira jahri. Ben gak diterka wong teko nekani undangan keturun ngantuk mulih gondol berkat. Nah, iki kan nolak fitnah to ya. Tetep dzikir jahri digenahke teng mriku dibuntel sirul asrar. Sir yang ngono padha sampai ningali keadaan. Jadi intine rapopo. Nomor loro tentang keadaan kula sing koyok ngoten niku dos pundi. Kalau boleh saya katakan ini keterangan siapapun si salik pasti akan mengalami ngalam fana. Urusan fana itu apakah ditarik Allah ruhnya saja ataupun saakali, monggo ditarik saakali jenengan iki berarti gak nyadar, gak eruh ning ngarepe iku garwane, anake, kewajiban ini sebagai umumi ibu mboten ngerti, iku berarti akali. Lah Gusti Allah narik si salik itu yo gak mesti akale, iso uga ruhnya kemawon. Itu ya urusan Allah, itu bukan urusan kita. Sing penting kita sebagai hamba salik ini ngecoi terus semampune akhlak ilahiyah. Sing nomor 3 salat ngisa. Kula nek salat ngisa niku kula deleh akhir mawon ben tahajuti katut, nek mboten ngoten babar buyar tahajuti. Pripun ngeten Pak Bu. Wonten dawuh ngeten, as-sholatu waqtiha. Saapi-api salat iku tepat pada waktunya. Wis urusan sampean kali kula, tahajud itu ada di akhir. Tahajud itu tentang masalah sunnah, monggo iki nek cara ngomong syariate mending luwih apik salat isya niku ning awal. Urusanku ditangeki ambek Gusti Allah atau enggak bukan urusan kita, iku syariat. Nek cara hakikate cuman ngene, wis apa sing didepke Gusti Allah apapun, hati kita harus tetap belajar ngecoi akhlak ilahiyah pun cek mboten enten beban wonten mriku. Nomor 4 kula niki diimpekne wong mati iku nyoto apa enggak lan apa maksude.
ngeten. Kalau saya berbicara atas dasar satu ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh sampean kali kula bakale mati. Hak ya kapan iku ya wis urusane Gusti Allah. Sing jelas Gusti Allah dawuh nek iku wis teka ya ora kena diundurke, nek iku durung teka ya ora kena dijokke. Mula sangka kuwi, oleh sebab itu janganlah kau takut. Si salib ketika suluk kuwi diperjalankan, tahu melihat ruhmu keluar dari jasadmu, naik, jangan takut. Prinsipnya tadi kan sudah saya katakan, jikalau sudah waktunya yo ora kena diundur, jikalau belum waktunya yo tidak kena dimaju. Wis bila mana waktunya gak balik lah urusan ngapunten, jasad ya dikubur, urusan anak ya cek diramut tonggon lah gak ngono tah, ngoten mawon, gak usah repot-repot. Wong senek wis ngagem dikiriku, kula yakin boten ana rasa gampang khawatir. Memang tujuan sampean kholwat itu adalah maut. Mutu do mati sira qoblal mautika, sadurunge tekane mati ira. Artine patenono keakuanmu dhewe. Lah niki lho maksudnya.